berkaitan dengan penanganan perkara dari bulan Januari sampai dengan saat sekarang tanggal 6 Juli 2020, ada beberapa kasus yang menonjol, utamanya adalah kasus cabul terhadap anak di bawah umur. Sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 ini sudah 28 kasus yang ditangani Polres dan Polsek Jajaran. Ini kita cukup prihatin dengan situasi saat sekarang ini, di mana anak menjadi korban perbuatan cabul ini semakin meningkat. Tahun lalu sampai akhir tahun ada 45 perkara. Ini berpertengahan bulan sudah 28 kasus. Tentunya ini adalah peran seluruh lapisan masyarakat, di mana orang tuanya juga harus mempunyai peran besar terhadap pengawasan terhadap anak-anaknya, lingkungan juga mempunyai peran, kemudian pemerintah daerah, bukan hanya polisi saja yang berperan untuk menghilangkan anak menjadi korban asusila ini. Ini akan kita kaji, artinya apa yang menjadi penyebab utama sehingga beberapa kasus perbuatan cabul terhadap anak ini meningkat. Ya, kalau kita bicara mungkin moral pasti nomor satu, tapi ada beberapa nanti yang perlu kita dalami sehingga pada saat nanti sosialisasi kepada masyarakat akan bisa mengena terkait dengan penyebab utama kenapa perbuatan cabul di Kabupaten Sambas ini selalu meningkat. Kemudian beberapa kasus konvensional, mungkin pencurian, penganiayaan, memang ada beberapa kasus yang ditangani, yang ini saya rasa masih cukup kondusif, tidak terlalu banyak yang terjadi. Kasus menghilangkan nyawa orang kemarin satu di Tebas juga sudah kita tangani, kemudian kasus-kasus konvensional lainnya, pencurian, penganiayaan itu juga ada yang kita tangani. Kalau berkaitan dengan cabul terhadap anak di bawah umur, ini bisa kita bilang 90% adalah orang-orang terdekat, karena ini orang-orang yang sudah mengenal si korban dan korban sudah mengenal pelaku, dan kejadiannya tidak jauh dari domisili si korban. Kalau ada juga yang beberapa pacaran karena cicak juga masih bawah umur, akhirnya dirayu dan lain sebagainya sehingga terjadi perbuatan itu juga, itu adalah orang-orang dekat juga. Jadi bukan orang yang jauh yang tidak dikenal kemudian melakukan cabul, tapi rata-rata kalau perbuatan cabul terhadap anaknya adalah orang-orang terdekat. Sekali lagi, pengawasan orang tua harus sangat ketat terhadap anaknya, kemudian lingkungannya juga harus bisa dipahami bagaimana lingkungan anaknya pada saat mungkin orang tuanya kerja, ditinggalkan, ada dengan siapa di rumah, siapa yang menjaganya, sehingga tidak terjadi atau anak itu tidak menjadi korban. Orang terdekat itu bukan tetangga satu gang di sebelah gang, tapi satu rumah juga bisa menjadi pelaku perbuatan asusila terhadap anak.